The Social Function Curriculum atau dalam bahasa Indonesia fungsi sosial kurikulum. Nah, pernahkah kamu bertanya, mengapa sih kita belajar banyak hal di sekolah? Jawabannya, karena sesungguhnya kurikulum tidak hanya menyiapkan kita untuk lulus ujian, tetapi juga untuk menjadi bagian dari masyarakat. Inilah fungsi sosial dari kurikulum, membentuk karakter, nilai, dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berbicara tentang kurikulum, tahukah kamu sebenarnya apa itu kurikulum? Secara sederhana, kurikulum mencakup apa yang harus diajarkan, bagaimana cara mengajarkannya, dan bagaimana cara mengevaluasi hasilnya. Sebagai rangkuman, kurikulum adalah rencana pembelajaran yang menjadi pedoman bagi guru dan siswa, yang tidak hanya berisi materi pelajaran, tetapi juga berisi pendidikan karakter yang menanamkan nilai sosial. Salah satu fungsi kurikulum yang penting adalah fungsi sosial. Nah, tapi seperti apa sih fungsi sosial kurikulum itu? Fungsi sosial dalam kurikulum membantu kita untuk hidup bersama, menghargai orang lain, dan bekerja sama dalam masyarakat. Contohnya ada pada gambar berikut, yang dimana mengajarkan kita untuk hidup bersama, menghargai perbedaan, dan bekerja sama. Nah, contohnya dalam video ini, kurikulum mengajarkan kita untuk saling berinteraksi dengan teman-teman yang lain meskipun terdapat perbedaan baik dari agama, suku, maupun kebiasaan. Aspek-aspek fungsi sosial kurikulum. Yang pertama, membangun kemampuan hidup bersama. Yang kedua, menumbuhkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Yang ketiga, membiasakan gotong royong dan kerjasama. Dan yang terakhir, mendorong kepedulian terhadap lingkungan sosial dan alam. Yang pertama adalah membangun kemampuan hidup bersama. Nah, dalam poin ini menekankan pentingnya kurikulum dalam membentuk individu yang mampu berinteraksi dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Nah, dalam kurikulum ini harus dirancang loh untuk mengajarkan siswa tentang keberagaman budaya, agama, suku, dan latar belakang lainnya, serta menambahkan sikap saling menghormati. Yang ketiga, membiasakan gotong royong dan kerjasama. Gotong royong dan kerjasama adalah nilai-nilai penting dalam masyarakat Indonesia. Kurikulum harus mendorong siswa untuk terbiasa bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Yang terakhir, mendorong kepedulian terhadap lingkungan sosial dan alam. Kurikulum harus menanamkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan sosial dan alam, serta mendorong siswa untuk berperan aktif dalam pelestariannya. Selanjutnya adalah dampak fungsi sosial kurikulum. Yang pertama itu bagi peserta didik. Adapun beberapa yaitu terbentuk karakter sosial yang baik seperti empati, toleransi, dan sikap peduli terhadap sesama. Lalu meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama dalam berbagai situasi sosial, dan membantu peserta didik memahami peran mereka dalam masyarakat. Yang kedua, bagi lingkungan sekolah. Ada beberapa yaitu menciptakan lingkungan belajar yang harmonis dan saling menghargai. Lalu meningkatkan interaksi positif antara guru, siswa, dan tenaga kependidikan, dan mengurangi konflik dan meningkatkan rasa kebersamaan di sekolah. Yang ketiga, bagi masyarakat, yaitu terwujudnya generasi yang peduli, toleran, dan siap berkontribusi dalam masyarakat. Kemudian, meningkatkan kesadaran sosial dan kebangsaan sehingga tercipta masyarakat yang lebih beradab. Dan yang terakhir adalah mengurangi kesenjangan sosial dengan memberikan kesempatan pendidikan yang setara. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang peran sekolah dalam mendukung fungsi sosial kurikulum.
Pendidikan bukan hanya tentang nilai akademik. Sekolah juga berperan dalam membentuk manusia yang siap hidup di masyarakat. Tapi, bagaimana caranya? Di dalam kurikulum, ada fungsi sosial yang bertujuan membentuk karakter siswa agar dapat hidup berdampingan dalam masyarakat. Fungsi sosial kurikulum mencakup beberapa hal seperti yang pertama, menanamkan nilai-nilai sosial seperti gotong royong, toleransi, dan empati. Yang kedua, membantu siswa memahami keberagaman, membangun sikap saling menghargai, dan yang ketiga, mengajarkan keterampilan hidup, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial. Dengan ini, sekolah menjadi tempat yang bukan hanya untuk belajar, tetapi juga untuk membangun karakter. Lalu, bagaimana sekolah menerapkan fungsi sosial ini dalam kesehariannya? Yang pertama, dapat melalui kerja kelompok dan diskusi di kelas. Siswa belajar berpikir kritis dan menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, ekstrakurikuler seperti OSIS, pramuka, dan kegiatan sosial mengajarkan kepemimpinan serta tanggung jawab. Yang ketiga, kegiatan kerja bakti, bakti sosial, dan proyek lingkungan membantu siswa memahami pentingnya berkontribusi untuk masyarakat. Dengan berbagai cara ini, sekolah membantu siswa menjadi individu yang peduli dan siap menghadapi kehidupan sosial. Selanjutnya ada prinsip-prinsip fungsi sosial kurikulum. Selanjutnya mari kita bahas lebih dalam. Yang pertama, keterpaduan antara lain akademis dan sosial. Keterpaduan antara akademis dan sosial adalah keseimbangan antara prestasi intelektual dan interaksi sosial dalam kehidupan seseorang. Yang kedua, mendorong keberagaman budaya dan inklusivitas, berarti menciptakan lingkungan yang menghargai, menerima, dan merayakan perbedaan budaya. Yang ketiga, menanamkan nilai persamaan dan keadilan sosial. Menanamkan nilai persatuan dan keadilan sosial berarti membangun kesadaran akan pentingnya kebersamaan. Yang keempat, adaptasi terhadap dinamika masyarakat, berarti mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Yang kelima, memberikan ruang partisipasi bagi peserta didik untuk berkontribusi dalam pembelajaran, berarti menciptakan lingkungan belajar yang mendorong mereka untuk aktif berpendapat, berkreasi, dan berperan dalam proses pembelajaran.